teman-teman semuanya. Tadi sebelum pengajian ini titip salam ya, nggih tak sampaikan ke teman-teman. Dia baru ngurusi pembukaan shelter yang komunitas. Jadi bekas rumah sakit Patmasuri yang ada di Panggungharjo, Sewon, Bantul itu sekarang jadi shelter komunitas untuk penyintas COVID gitu. Karena yang di Niten itu sudah penuh, satu kamar diisi 2 sampai 3 orang, maka kemudian bekas rumah sakit itu kemudian disulap jadi shelter. Nah ini Ika baru ngurusi itu. Dan Alhamdulillah kemarin sudah selesai, waiting list-nya 50 langsung terisi semua, penuh, full. Yang Lurahnya katanya alumni farmasi loh, Pak Iya, Wahyudi. iya. Nah, makanya karena lurahnya alumni farmasi dan dia emang gesit banget dalam hal itu. Gesit Pak Wahyudi. Nah, salah satu lurah terprogresif di Jogja itu. Betul, Nje. Nah, itu. Kita kerjasama dengan Pak Lurah itu. Ya. Matur nuwun Mesra, Nje. Ya. Baik, begitu informasinya, jadi memang Jogja memang merah membara gitu, terutama yang kemudian kemarin adalah Bantul yang sempat banyak sekali gitu. Kemudian izinkan saya akan membacakan beberapa ayat Al-Quran di Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengannya menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang telah kami berikan. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi saya bacakan Quran Surah As-Sajdah ayat yang ke-16 dan 17. Saya lihat Om Dok belum rawuh ini. Langsung saja monggo Om Irul. Ya, nuhun Om Jak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kali ini kita akan ngaji yang sama dengan mirip dengan yang lalu. Jadi pendalaman lah istilahnya gitu ya. Karena seperti di Quran itu kisahnya diulang-ulang, ngaji pun juga diulang-ulang, tapi tiap kali diulang mungkin kita mendapatkan pemahaman baru. Ya. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang 3 pintu kebaikan. Ya. Ini kisah yang pernah kita bahas bersama, yaitu nasihat Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal. Saya bawakan lagi. Jadi ini hadis riwayat Tirmidzi ya. Aku pernah bersama Rasulullah di dalam suatu perjalanan. Di waktu pagi suatu hari aku dekat dengan Rasulullah. Kami sedang berjalan, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan padaku dengan amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga
dan menjauhkan aku dari api neraka. Ini dulu kita bahas ketika topiknya adalah tentang lisan ya. Ya, maka Nabi menjawab bersabda, sungguh kamu telah bertanya padaku tentang perkara yang besar, dan sesungguhnya ia mudah atas orang-orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Yaitu kamu hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, dan kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Jadi amal yang bisa membawa kita ke surga ini menjalankan rukun Islam, ya. Yang kelihatan secara syariat itu adalah rukun Islam. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Nah, puasa adalah perisai, dan sedekah bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Jadi Rasulullah menambahkan kunci yang penting ya, dibikin mudah yaitu 3, yaitu puasa, sedekah, dan sholat. Ini akan kita bahas. Kemudian Rasulullah membacakan surat As-Sajdah 16-17 yang tadi dibaca oleh Om Jogjan. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka senantiasa menyeru Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Dan dari sebagian apa yang telah kami berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkan. Jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesejukan pandangan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Jadi insan atau jiwa kita itu bahkan tidak tahu nanti balasannya itu begitu luar biasa ya dari apa yang dilakukan yang mungkin bagi kita ya tadi itu sholat malam dan berinfak ya. Nah balasannya itu besar sekali. Nah, tapi jiwa kita itu bahkan tidak tahu di dalam Quran dikatakan seperti itu. Balasannya besar sekali. Kemudian Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan pada kamu kepala perkara seluruhnya, tiangnya dan puncak punuknya, itu ya kayak bangunan rumah maksudnya. Mau ya Rasulullah, kata Rasulullah, kepala urusan itu Islam, ya tadi itu syariatnya ya. Tiangnya adalah sholat, yang menunjukkan bahwa kita menjalankan keseluruhannya itu kelihatan dari sholatnya lah. Gitu. Nanti kita bahas sholat itu sebenarnya bagaimana. Dan puncak punuknya adalah jihad. Jadi bentuk yang ultimatnya itu adalah jihad. Di sini bukan qital ya, bukan berperang ya, tapi berjihad, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Jadi bersungguh-sungguh jihad itu artinya. Maukah aku beritahu kamu kunci seluruhnya itu? Mu'az menjawab, wahai Rasulullah, mau, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya, lalu bersabda, tahan ini, ya, tahan ini itu maksudnya tahan lidahnya. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kami ucapkan? Kata Rasulullah, mengherankan sekali engkau Mu'az, bukankah yang menelungkan manusia dalam neraka jahanam di atas tengkuk-tengkuk mereka adalah hasil daripada ucapan lisan-lisan mereka. Dulu pernah kita bahas bahwa banyaknya amal kita itu kemudian dikekalkan atau dikunci istilahnya ya dengan lisan. Jadi kalau bersedekah tapi diiringi dengan kata-kata yang menyakiti orang yang kita beri sedekah, di dalam Quran ada itu. Maka rusaklah amal itu. Kemudian kita membanggakan amal kita, ria gitu ya, rusak juga gitu. Bahkan kemudian kalau ada hadis, banyak orang ya, ada wanita yang banyak puasa, tapi kemudian menyakiti tetangganya, itu kata Rasulullah di neraka, sedangkan yang amalannya sedikit, hanya sedekahnya pakai keju lah, itu sepotong keju, tapi tidak pernah menyakiti tetangganya, dia di surga, kata Rasulullah. Jadi lidah ini, yang sekarang ini mungkin sosmed ya, sosmed ini luar biasa ya. Nah itu bahasannya dulu tentang lisan. Nah kali ini kita akan fokus ke 3 hal yang oleh Rasulullah ditekankan ini, yaitu pintu-pintu kebaikan. Kenapa disebut sebagai pintu ya? Karena dia membuka
kebaikan yang lebih banyak mestinya ya. Yang pintu kebaikan. Nah, kalau ini dilakukan terbukalah kebaikan yang banyak gitu ya. Yang pertama adalah puasa. Puasa adalah perisai. Ini dimaksudkan adalah perisai dari api neraka ya. Artinya nanti balasannya puasa itu menjadi perisai kita terhadap siksa gitu ya. Tapi esensi dari puasa sendiri apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Yang kemudian adalah yang kedua, sedekah bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api, dan sholat di tengah malam. Ini ditekankannya bukan sekedar sholat ya, tapi sholatnya seseorang di tengah malam. Jadi ini istimewa. Yang ada juga sholat sunat yang disebutkan di dalam Quran itu adalah sholat tahajud. Dan ini berat ya, berat ya. Sholat subuh aja berat ya. Nah, jadi kita bahas yang 3 itu. Pertama puasa. Ini kan sudah terkenal ayatnya. Sebenarnya banyak sekali puasa itu dikutip di Quran. Tapi puasa dihubungkan dengan kafaroh, dengan membayar denda ya. Misalnya bersumpah, maka kalau tidak dipenuhi nazarnya harus berpuasa. Kalau batal Ramadannya karena ini maka harus diganti dengan puasa. Tidak bisa membebaskan budak diganti puasa gitu ya. Jadi banyak sebenarnya tentang puasa itu. Nah, ini yang dikutip yang paling populer adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya ujung dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun itu. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu seperti juga sedekah dan sholat malam, atau bahkan menjalankan rukun Islam, itu sebenarnya adalah alat atau jalan. Tujuannya itu adalah yang la'alakumnya ini, agar kamu bertakwa. Jadi sudah puasa tidak takwa, ya berarti ada yang salah di puasanya. Kalau gitu nggak usah puasa saja, lah itu semakin salah, berarti bahkan tidak latihan gitu ya. Jadi takwa itu kan mudahnya kalau guru kita dulu mengajarkannya adalah menjadi takut gitu ya. Menjadi takut. Tapi sebenarnya nanti kalau kita hubungkan, puasa itu adalah melatih kita untuk ikhlas ya. Jadi puasa itu kan hanya antara kita itu ya, jiwa kita ini dengan Allah kan. Bisa kita menipu pura-pura puasa, orang lain tidak tahu gitu. Jadi itu ya hanya lillahi ta'ala gitu. Jadi melatih menjadi jiwa yang taat ya, takut dengan Tuhannya ya. Bukan karena yang lain gitu ya. Nah, karena puasa hanya ya Allah aja yang tahu, pahalanya juga Allah yang akan ngasih, bahkan kita tidak diberitahu, pokoknya pahalanya gede gitu. Dan kita yakin. Ya, jadi ciri dari berhasilnya ya bertambah ketakwaannya. Yang kedua sedekah. Sedekah ini saya kutipkan banyak juga ayat tentang sedekah, tentang rusaknya amal karena sedekah yang diikuti dengan lisan yang menyakiti misalnya ada juga ya, atau yang ditampakkan sehingga ria sehingga rusak juga amalnya seperti debu di atas batu yang terkena hujan sehingga hilang gitu ya. Tapi saya kutipkan yang sesuai dengan hadis tadi yaitu Al-Baqarah 271. Nah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Gitu ya. Apa ini? Tubtus sodakoti fani aiman. Ya, jadi ya katanya baik saja, nggak apa-apa. Gitu. Jika kamu menyembunyikannya, maka itu lebih baik bagimu. Jadi keutamaannya lebih tinggi. Dan ini berat, ya berat ya. Jadi kadang-kadang tidak sengaja gitu ya. Terindikasi, tapi nggak apa-apa sebenarnya kan, karena
Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini kan yang tadi, sedekah menghapuskan dosa. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sedikit berbeda dengan puasa tadi. Kalau puasa tadi itu melatih ikhlas, sebenarnya sedekah itu melatih syukur, karena dia itu membunuh kekikiran. Dan kekikiran itu adalah sombong, kesombongan ya. Jadi ada ayat lain juga di mana orang-orang kaya yang kemudian mengatakan, kenapa saya harus bersedekah kepada orang-orang yang miskin itu, toh Allah bisa ngasih langsung gitu misalnya ya. Jadi sebenarnya itu karena kekikiran. Jadi sedekah itu ujung akhirnya harus membunuh kesombongan. Ya, membunuh kesombongan. Nah, ini kan yang berat ini, kikir itu kan sebenarnya bentuk sombong. Menganggap semua milik itu karena upaya kita, padahal bukan. Allah itu sudah jatah, lalu dikasihkan. Nah, di jatahnya itu dititipkan, gitu. Dititipkan itu apanya itu hak orang lain itu. Sehingga kalau kita menyadari itu, kita membunuh kesombongan kita bahwa yang kita pegang itu bukan hanya buat kita, itu ya. Nah, kita sedekahkan, maka sedekah itu membunuh kesombongan kita itu, membunuh kekikiran kesombongan itu. Jadi, dan karenanya sedekah ini kemudian juga menghapus kesalahan-kesalahan. Dan yang berat dari sedekah adalah ketika kita berusaha menyembunyikannya, ya. Menyembunyikannya itu ternyata diberi keafdolan gitu ya, diberi kebaikan yang lebih, kan itu lebih baik bagimu kan ya. Jadi dia melatih untuk menjadi bersyukur, jauh dari kesombongan ya, membunuh pikiran. Nah, yang ketiga adalah sholat. Sholat itu bisa diartikan sebenarnya kan terhubung ya, bisa juga diartikan sebagai doa, mengirim sholawat, itu mengirim doa sebenarnya. Nah, jadi sholat pada dasarnya adalah melatih agar kita terhubung pada Allah gitu. Jadi esensi dari orang yang sholat, kalau sholatnya benar, dia merasa dekat dengan Tuhan. Karena terhubung. Ya levelnya mulai dari sekedar merasa ngomong sendiri, sampai akhirnya merasa berdialog gitu ya. Seperti Rasulullah itu, level sholatnya itu sudah apa ya, seakan kekasih yang berbisik begitu ya. Jadi ya sudah dialog gitu. Apakah Allah menjawab? Ya, cuman kita karena kalbunya itu tidak bersih gitu ya, tidak tahu kalau dijawab gitu. Jadi frekuensinya nggak nyambung. Makanya sholatnya seakan-akan tidak berbalas gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mendekat ya Allah itu pasti lebih cepat mendekatnya itu. Jadi di sini wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'adaka rabbuka maqama mahmuda. Pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Jadi ini satu-satunya sholat sunat yang disebut ya di Quran. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi balasannya itu diangkat ke tempat yang terpuji. Ini saya juga merasakan masih berat ya. Tapi justru itu kita ngaji itu untuk mengingatkan diri. Nah, jadi kita pernah membahas 3S, kadang 3S itu supaya mudah aja ya, sabar, syukur, sholat. Bisa juga sabar, syukur, sholat, sedekah, karena sedekah ada unsur yang berbeda ya. Nah, kita hubungkan ini, kan kita ingin menjalani hidup itu dengan apa ya? Dengan sukses dan mudah, itu kan senjatanya kan ini, sabar, syukur, sholat. Sholat di sini doa ya. Jadi pertama adalah sabar. Kita pernah membahas tentang berbagai sabar.
kemudian syukur, dan kemudian doa, ya, tujuan doa. Nah, sabar itu kalau kita hubungkan dengan 3 pintu kebaikan tadi itu, saya menafsirkannya adalah bisa dilatih dengan puasa. Puasa itu kan berat kan ya. Puasa itu berat tapi menjadi ringan karena kita meyakini sesuatu. Nah, bersabar menjadi ringan karena kita meyakini sesuatu juga. Jadi puasa itu adalah kendaraan untuk berlatih sabar. Nah, kalau nggak kuat gimana gitu? Ya kan semua orang dimudahkan amalannya sesuai bakatnya masing-masing kan. Ya di antara 3 ini masa nggak ada yang bisa gitu kan ya. Nah, maka mungkin ada yang kendaraannya adalah memperbanyak syukur gitu dengan bersedekah. Ini kendaraannya untuk pintu kebaikan tadi. Kan kita pernah bahas kebaikan kita menjadi amal kita, dicatat sebagai amal kebajikan, bahkan juga amal soleh ya, kalau itu adalah tugas kita gitu. Itu nanti yang menentukan level surga kita. Ya. Kalau masuk atau tidaknya surga itu kan karena rahmat Allah kan, bukan karena kita sudah mengumpulkan sekian poin, bukan ya, tapi karena rahmat Allah. Tapi begitu kita diberi hadiah surga, nah bentuk surganya dan levelnya itu sesuai amalannya gitu. Ada yang didekatkan dengan para nabi gitu ya, ada yang emperan yang paling bawah gitu ya. Ya sudah masuk surga saja sudah sukses. Jadi kendaraan kedua yang mungkin memudahkan kita untuk beramal adalah sedekah. Kita mungkin dikasih jalan itu. Dimudahkan untuk sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah apa saja gitu. Sebagai penghapus dosa juga wujud syukur. Gitu ya. Wujud syukur. Ya. Saya mungkin pernah bahas juga tentang sholat duha sebagai wujud syukur atas setiap ruas di tubuh kita, istilahnya begitu sedekahnya. Kemudian yang ketiga adalah sholat. Sholat itu berdoa tadi ya. Itu dilatihnya dengan sholat malam. Sesungguhnya sholat kan hanya jalan ya. Ciri sudah berhasil sholatnya kan tanha anil fahsya'i wal mungkar. Gitu. Jadi tidak berbuat fasik dan mungkar. Jadi ucapannya jadi lebih bagus, tindakannya lebih bagus, gitu ya, tidak menyakiti orang, gitu ya. Selalu ingat sehingga diberi ketenangan di dalam hatinya, itu kan karena tadi itu ada buah dari sholatnya. Dan menurut hadis yang dari Rasulullah ke Mu'az tadi, kamu kalau merasa berat, kok nggak connect ya istilahnya. Cobalah sholat malam kan begitu ya. Kalau saya menafsirkannya begitu. Kalau kamu lakukan 3-tiganya bagus. Kalau salah satu saja itu sudah membuka pintu kebaikan. Nah, mana dari ini yang kita paling pas gitu ya. Kalau kata Om Jok dulu istrinya sukanya yang puasa gitu ya. Tapi ada orang mungkin akan jalannya adalah yang sedekah. Terus ada yang jalannya adalah sholat malam. 3-tiganya, wah itu pasti istimewa begitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu yang menjadi clue dari pintu kebaikan itu. Nah ini Al-Alaq 19 itu wajud waqtarib itu bersujudlah dan mendekatlah itu. Sebenarnya maknanya adalah kalau kita bersujud itu katanya itu jiwa kita paling dekat dengan Allah itu ya ketika kita itu bersujud. Maksudnya terasa dekatnya ya. Jadi semakin kepalanya itu di bawah itu semakin mengangkasa jiwa kita itu. Ya, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan dan kita lanjutkan dengan diskusi mungkin pengalaman teman-teman di dalam apa itu? Ya, di dalam berlatih untuk sabar, syukur dan sholat itu. Ya, silakan. Om Jok, biasanya Om Jok bisa nambahi. Monggo Om Jok ditambahi.
Terima kasih Om Irul. Saya dari belakang saja, Om Irul, saya bukan nambah ya, tapi saya ingat waktu SMA dulu itu kan opo ya, jam ke-0 pelajarannya bahasa Indonesia, Pak Samidi Samsu gurunya waktu itu. Langsung tahu-tahu ditunjuk, kamu sekarang ke depan ceramah. Kan ada pelajaran bahasa Indonesia waktu itu. Waduh, ngomong apa ya? Seperti yang terakhir yang Om Irul sebutkan itu. Bahwa ketika kita itu sujud, saya langsung aja ngomong, ketika kita itu sujud, sholat, itu maka dahi kita, otak kita itu non sewu lebih rendah kedudukannya dari alat pembuangan kita. Jadi dengan begitu maka kita tidak akan menjadi sombong karena tahu bahwa apa yang kita banggakan selama ini ternyata ya ketika kita sujud posisinya tetap kalah dengan hati kita, tetap kalah dengan kolbu kita, tetap kalah dengan alat pembuangan kita. Oleh karena itu kemudian ketika orang itu banyak sujud, maka kemudian dia akan terhindar dari sifat sombong. Saya kemarin sempat juga ngaji begitu, maka kaitannya begini kalau menurut saya dari Ustadz yang ngisi pengajian itu, sebagai seorang muslim itu mestinya kita itu bahagia gitu. Bahagia karena apa? Karena kita tuh bisa sujud kepada Allah gitu. Ini yang ditekankan. Karena tidak semua orang itu bisa sujud. Nah, ketika kita itu sujud, maka seperti yang sampaikan Om Irul tadi, itu waktu yang paling dekat dengan antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau bisa memang kemudian waktu sujud itu kemudian diperlama begitu ya. Atau barangkali kemudian kita nganggep mbok Gusti Allah iki nggonku wae sing liyane ora gitu kira seperti itu. Karena dengan begitu kemudian kita kepingin bahwa yang ya ini bukan egois ya, tetapi merasakan tadi itu kata ustadznya, merasakan bahwa jangan sampai kemudian saya itu berpisah dengan Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadikan pengingat buat kita semuanya bahwa karena di dalam sholat itu mesti ada sujudnya, maka kemudian ketika kita sholat pun juga tidak buru-buru begitu, tapi kemudian ya tumak nina. Saya ingat betul waktu SMA dulu kelas 1 Om Irul, karena kita satu kelas ya dulu ya kasada gitu. Saya ingat waktu itu pelajarannya Pak Jufri kalau tidak salah. Ketika kita harus sholat, waktu itu diajarkan sholat tepat waktu. Tepat waktu seperti apa gitu. Saya ingat Om Irul gitu. Kalau misalnya kemudian jam itu adalah zuhur, padahal kita baru saja sampai rumah gitu, maka kemudian Om Irul dulu waktu itu sampaikan gitu, ya saya akan istirahat dulu, supaya apa? Ketika sholat saya bisa tenang gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian pas itu adzan kemudian kita langsung ke masjid. Saya masih ingat Om Irul dulu waktu itu kan sampaikan itu karena dengan tenang gitu, terus kemudian kita bisa tadi itu bisa istilah bermanja-manja gitu ya dengan Gusti Allah gitu, dengan sujudnya itu kita bisa lebih khusyuk begitu. Nah ini saya tambahin saja karena waktu SMA dulu saya masih ingat betul yang disampaikan Om Irul di kelas 1 dulu. Jadi saya kira gitu. Matur nuwun Om Jok, jadi saya diingatkan. Jadi ilmu buat saya juga gitu, Om, saya lupa. Kadang-kadang begitu ya. Dan nulis lupa. Ya, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga silakan sharing ya. Dari 3 hal itu yang disampaikan oleh Rasulullah kan dibikin mudah ya, gampang lah diingat. Kamu kalau nggak puasa, ya kamu sedekah. Nggak juga, ya udah sholat malam gitu kan ya. Kadang-kadang Rasulullah itu ya kan beliau kalau menyampaikan sesuatu disesuaikan dengan tingkatan orangnya ya. Ya jadi ya saya kira Mu'az mewakili orang yang lebih umum gitu ya. Mu'az juga tidak dikenal kaya, tidak juga dikenal sebagai penghafal Quran gitu ya. Wallahu alam ya, nggak ada cerita seperti itu. Terus disampaikan ya 3 itu ya kalau dilakukan. Nah, menurut saya ini satu clue ya.
Ya, jadi kalau misalnya bagaimana kalau sholat saya masih bolong-bolong? Ya, tiap orang perjalanannya macam-macam. Jangan-jangan sholatnya bolong, tapi kalau coba sekali sholat malam malah jadi beda nanti. Ya Allah alam ya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu. Betul. Karena seringkali sholat siang itu kurang berkesan. Tapi kalau pas malam ya, kalau nggak bisa bangun sebelum subuhnya ya sebelum tidur. Tidur sholat 2 rakaat. Kalau lagi malas ya cari cara yang lain. Kalau melalui jalan sholat ternyata berat, nah gunakan jalan yang lain. Sedekah lah gitu. Sedekah nggak punya duit ya pakai ilmunya lah itu atau pakai tenaganya gitu ya. Nah kalau misalnya itu juga merasa kurang, tapi sholatnya juga masih berat, cobalah puasa. Ya puasa juga berat loh itu. Jadi 3 hal itu sama kualitasnya dengan berat yang berbeda-beda. Tapi mudah diingat itu. Sabar, syukur, sholat ya. Yang bertambah syukurnya bisa jadi dengan menambah sedekah. Ada yang ini mungkin pengalaman bagaimana sholat dari yang tidak berkesan jadi pernah berkesan. Mungkin ada yang bisa sharing. Kenapa? Biasanya kalau lagi punya kesusahan itu. Kan di Quran juga begitu dan itu biasa saja itu. Kalau lagi naik kapal semua takut dan doa mendekat pada Tuhannya. Setelah sampai di daratan ya lupa gitu. Tapi itu nggak apa-apa itu. Bagaimana kalau sholatnya bolong? Nah, saya pernah juga ini nih. Kalau sopir angkot itu bagaimana itu? Ya teman saya ada yang berpendapat ya. Ya kalau sulit sholatnya ya dijamak gitu. Ya. Wah kalau itu lebih sulit lagi gitu kan ya. Ya sudahlah sebisanya gitu kan ya. Loh, karena sholat itu hubungan antara dirimu dengan Tuhanmu, tidak ada kaitannya dengan saya, nggak usah malu dengan orang lain gitu loh, tidak relevan itu. Itu untuk tiap pribadi kita dengan Allah gitu, dengan Tuhannya masing-masing. Ada chat dari Jeng Heni itu kayaknya. Oh ya. Oh ya, sedekah itu seperti apa ya sedekah? Tadi kan sebenarnya sedekah juga sebuah jalan. Jadi sedekah sebuah jalan ya. Ujung akhirnya itu kan salah satunya kita membunuh kesombongan dan kemudian menjadi lebih bersyukur ya. Kalau masalah menghapus dosa itu kan itu pahalanya. Tapi hasil akhir dari bersedekah dan kewajiban zakat ya. Sebenarnya itu adalah membunuh kesombongan. Jadi bersedekah yang benar itu adalah ya yang apa kita merasa diberi oleh Allah kita sedekahkan sebagai wujud syukur. Misalnya ilmu. Ya, wah ilmu ini kayaknya ada yang butuh nih ya kita sedekahkan gitu. Ya ilmu apa saja boleh. Kemudian ya pemikiran atau waktu. Tapi sedekah yang paling mudah itu yang paling mudah. Yang paling kentara dilihat adalah yang berupa harta ya. Ya kalau di Quran itu misalnya infak kamu itu ya ke keluargamu, ke orang yang dekat ya, orang tua, fakir miskin. Nah, itu yang paling mudah kelihatan. Yeah. Tapi ukurannya tidak ditentukan, ya. Nah, sedangkan dari hadis juga misalnya sholat duha adalah mensedekahi setiap ruas tubuh kita ya. Nah, artinya tidak dalam bentuk harta pun bisa disebut sedekah juga, sedekah kan pemberian ya. Nah di situ niatnya adalah ya karena kita mensyukuri yang Allah sudah berikan.
Mudah-mudahan menjawab sih. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah apakah takut nih sedekahnya rusak karena kelihatan lalu tidak bersedekah. Nah, di situ di ayatnya adalah tampak itu tidak apa-apa. Tampak itu tidak apa-apa. Kalau bisa tersembunyi karena diniatkan, ya dikasih bonus itu. Cuman yang nggak boleh adalah diikuti dengan lisan yang menyakiti penerima sedekah. Itu kalau itu ayatnya jelas banget itu. Jadi apa ya? Nah, apa ya katanya kalau di Quran itu yang lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti penerima. Itu bahasanya adalah ucapan yang baik kalau nggak salah. Ucapan yang baik adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Itu di surat Al-Baqarah 263. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti, gitu ya. Jadi yang merusak itu tadi itu yang membuat menyakiti itu. Terus ada lagi yang terkait dengan itu, wahai orang yang beriman di 264 ya. 264. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, jadi kenapa dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir? Ya, kalau menurut pemahaman saya, ketika riya itu, kita itu seakan-akan tidak meyakini bahwa sebenarnya kita itu cuma dititipi Allah gitu. Kita itu bahkan tidak punya daya upaya ya. Kita itu dikuatkan sebenarnya untuk saluran gitu. Jadi tidak perlu seperti itu ya sampai. Apalagi sampai menyakiti perasaan penerima ya. Jika misalnya tidak mampu bersedekah ya dibilang aja dengan perkataan baik gitu kan ya. Jadi perumpamaan orang yang seperti itu yang tadi itu merusak sedekah dengan menyebut dan menyakiti perasaan penerima itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Jadi amalannya rusak, nggak tercatat. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Kafir di sini kan menutup ya dari kebenaran. Jadi sebenarnya tidak memasalahkan jumlah sedekahnya. Yang dimasalahkan justru adalah sikap ketika bersedekah gitu ya. Ya itu kalau dari Al-Baqarah ayat 263 264. Sedangkan di 265 dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, ini menarik nih. Menginfakkan itu bisa memperteguh jiwa. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Artinya ini orang-orang yang balasan pahalanya nanti akan berlipat ya. Dan ini sebenarnya bahasanya dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti kebun menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Mungkin juga ini yang dimaksud adalah tindakan itu seperti buah dari amal ya. Jika hujan lebat tidak menyirami maka embun pun memadai tetap berbuah bagus itu. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, terus adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Itu kan balasan oleh Allah nanti seperti itu ya. Lalu ini di Al-Baqarah nih panjang.
Wahai orang yang beriman, infakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Jadi sedekah yang baik adalah dengan apa yang menurut kita sendiri baik, kita sendiri mau gitu. Ya, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan enggan. Ya, jadi jangan bersedekah dengan yang kita sudah tidak suka. Itu kayak buang sampah itu ya, baju bekas gitu kan ya. Ya maksudnya harus yang masih layak. Wah kalau begitu yang sudah rusak enggak juga. Ya maksudnya itu juga boleh gitu, karena pasti ada yang tetap butuh juga. Cuman jangan cuman yang itu gitu ya, karena kan kamu memicingkan mata itu. Tambahin yang bagus-bagus dong gitu. Ya itu ada banyak sih perintah tentang sedekah. Iya. Nah, Om Irul, saya kira itu ya, kita perlu punya pengalaman ya. Kalau mau siron silahkan gitu. Tapi jahron pun juga boleh. Jadi malah ada beberapa ustadz itu yang menyatakan mestinya kita itu suatu saat secara siri sembunyi, tapi suatu saat ya kita harus sampaikan iki jenengku ini kemudian sedekah sekian untuk ini. Ya itu malah seperti itu. Karena perintahnya itu bisa siron, bisa jahron gitu. Iya. Bisa sembunyi tapi juga bisa dinampakkan. Jadi kalau dinampakkan juga tidak masalah sebetulnya. Mau sembunyi juga tidak masalah gitu. Iya. Ya, yang penting tadi itu kalau menurut saya tidak menyakiti orang yang menerima gitu. Iya. Bagaimana kalau sedekah disertai dengan permintaan didoakan? Nah, terus ya itu dari Om Isra nih. Menarik ini. Bagaimana itu Om Jok? Enak kan ditanya aja Om Jok kan biar jawab. Ya. Tapi itu fenomenal loh sekarang kalau di Jakarta. Jadi banyak WA gitu ya. Di mereka WA gitu. Kami mau mengadakan acara misalnya santunan anak yatim ini. Terus dia ngasih formnya. Itu yang paling bawah adalah doa yang dimohonkan untuk dilantunkan anak yatim. Gitu. Itu hampir tiap minggu ada. Iya. Ya harus bikin situs untuk memverifikasi juga sih itu. Sebenarnya bagaimana gitu ya. Dulu mau bikin sampai sekarang nggak jadi. Udah cuman beli domainnya doang terus nggak sampai domainnya tutup lagi. Ya. Jadi, kalau yang itu Jeng Anggi ya, seangkatan kita Budi Setiadi yang jadi dekat itu ya. Itu ketika ditawari itu terus kemudian jawabnya gini, tolong didoakan aja untuk seluruh umat Islam, bukan untuk pribadinya. jadi tidak spesifik kepada orang yang memberikan santunan, tidak, tetapi tolong didoakan untuk seluruh umat Islam, baik kesehatannya, baik lancar rezekinya dan seterusnya gitu. Ini yang sempat kemarin WA-an dengan Pak Budi Daryono itu seperti itu. Iya. Nggak, maksud saya itu jadi jualan gitu loh sekarang. Iya itu sing dikhawatirkan itu. Ini kan ini juga bilang tuh, belilah kesulitanmu dengan sedekah, itu kan mungkin maknanya mirip gitu ya. Karena memang ya itu tadi, ini benar-benar kalau di Jakarta, nggak tahu di Jogja ya, tapi di kota lain. Tapi kalau di Jakarta itu sudah benar-benar jadi fenomena, jadi pasti ada lampiran gitu. Ataupun nggak usah itu, di mall-mall di Jakarta itu juga sekarang udah mulai begitu gitu. Jadi dia misalnya minta sodakoh, minta sedekah, minta ini, terus permohonan yang akan dilantunkan gitu. Jadi kayak memang jualan. Ya. Pertanyaannya kan boleh tidak gitu kan ya. Maka secara hukumnya sih ya tidak ada aturannya.
Kalau saya bilang nggak boleh. Jadi ya kita harus bilang bahwa boleh. Mana yang melarang, nggak ada. Nah, tapi begini, ada ayat di Quran. Kalau kamu mau bertanya pada Rasulullah, keluar sedekah dulu. Ada itu. Ya, berapa itu ya? Jadi begini, ada kita mohon kepada Allah itu, terus adabnya itu adalah disuruh bersedekah. Rasulullah itu tidak meminta sedekahnya ke beliau loh, kan gitu ya. Mana tadi kan dulu sebentar aja. Jadi ada adab untuk bersedekah seperti itu. Maaf. Ada itu. Jadi di sisi lain kita hajat, boleh kita bersedekah dan kemudian menggunakan sedekah itu sebagai adab atau jalan kita untuk memohon pada Allah gitu. Itu boleh. Nah, kan sekarang titik kritisnya adalah apakah kita boleh meminta si yatimnya untuk mendoakan. Nah, itu tidak etis. Maksudnya kira-kira begitu ya. Tapi boleh nggak ada larangan. Tapi nggak ada larangan. Ya, bagaimana kalau kita minta didoakan oleh Rasulullah, terus Rasulullah bilang gitu, bersedekahlah dulu. Nah, ternyata ada juga kan. Ya, jadi tidak boleh dihukumi haram. Sekarang masalahnya bahwa jangan sampai dorongan untuk bersedekah itu diiming-imingi dengan doa gitu. Kan seperti itu ya. Itu kan seperti dulu gini nih. Rumah zakat itu siapa itu Ustadz Abu Sauki lah ya. Itu mengadakan berzakat. Terus setiap tahun itu dia memberikan hadiah umroh. Itu dikritik itu. Jadi semua yang donatur itu kemudian ya bukan dari uang donasinya ya. Beliau kan juga ada usaha akikah dan lain-lain. Itu kemudian memberikan hadiah umroh. Itu jadi menimbulkan, ditakutkan bahwa ada harapan bersedekahnya atau donasinya ke situ, siapa tahu dapat umroh gitu kan, jadi mulai membingungkan gitu. Tapi sebenarnya ya tidak ada memang. Jadi Rasulullah itu diminta orang untuk berdoa. Ya Rasulullah ini ditanya. Dan di Quran, kalau kamu mau bertanya pada Rasulullah, bersedekahlah. Gitu. Sebagai adab ya, gitu kan ya. Jadi di titik ini kita mungkin hanya memandangnya jangan sampai tidak afdol karena seakan-akan jualan. Bersedekahnya itu agak didoakan. Ya. Doa itu langsung saja sendiri. Tapi boleh kita punya hajat, minta tolong ikut didoakan ya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga karena Rasulullah juga sering diminta mendoakan kok. Artinya nggak apa-apa. Terus kata Rasulullah ya di Quran itu ya kamu sedekah dulu gitu. Adabnya itu ini mana itu ya. Supaya yakin nih ada itu. Ya kira-kira. Aku tuh pernah baca, aku lupa di mana, tapi seingatku tuh di Al-Qur'an yang dibilangnya sebetulnya ria itu justru berada di hati kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya memang jadi bukan masalah kelihatan apa enggak, tapi tergantung dari niatnya ketika dia melakukan itu gitu loh. Oh, enggak sih? Ya betul. Ria itu sebenarnya di hati. Bukan yang tampak, karena tadi bersedekah itu nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa itu bersedekah itu bagus. Nah, tapi lisan yang dijaga kan tadi itu ya misalnya. Iya itu yang untuk tidak menyakiti ya, tapi tidak menyakiti atau rianya itu tuh memang di hati kan ya? Iya, ria itu ada di hati. Sama seperti syirik kan ada di hati ya sebenarnya ya. Nah ini nih ternyata di Al-Mujadilah ayat 12-13.
Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, karena pembicaraan khusus pasti ada hajat kan, ada kepentingan kan, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Lu dikasih syarat loh. Kasih syarat. Kalau meminta pembicaraan khusus, wah berarti Rasulullah ini nih apa ini ya, materi ya jelas bukan materi kan di sini, sedekahkan ke itu ke orang miskin kok. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tidak bersedekah juga nggak apa-apa kalau tidak mampu. Tapi kalau kamu itu punya hajat khusus sehingga ingin melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, di Quran itu disuruh mengeluarkan sedekah. Terus ayat berikutnya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Nah, itu kan menyindir ini ya. Tapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun padamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, mungkin ada yang memang terbatas ya. Bukan kemudian, wah ini nggak bisa sedekah, nggak boleh pembicaraan khusus dengan Rasulullah itu. Tapi kita tahu maknanya pembicaraan khusus dengan Rasulullah pasti ada hajat kan. Ya, kadang kan Rasulullah diminta tolong untuk mendoakan, ya didoakan. Gitu. Tapi tadi itu etiknya yang jadi kurang pas karena pihak yatimnya yang akan mengatakan minta didoakan apa. Walaupun mungkin niatnya juga baik. Kalau ada keperluan, kami boleh ya ikut mendoakan gitu. Sebenarnya kan bagus juga. Saya juga pernah punya hajat. Terus ya saya bilang, saya punya keperluan ini, anak saya sakit misalnya kayak gitu ya. Minta tolong didoakan ya gitu. Itu boleh kok itu. Ya ke Rasulullah aja boleh. Ya, supaya kita tetap jelas ya, hukumnya nggak apa-apa. Tapi ya tadi kesannya jangan jual beli gitu ya. Kemudian ya ini betul kata Om Ika ini. Amal yang dicintai adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Nah, apakah itu puasa, apakah itu sedekah, apakah itu salat malam atau amal yang lain. Yang kita bahas yang ini kan dari hadis pintu kebaikan ya. Nah, yang utama adalah dia itu kontinu. Jadi kontinunya lebih utama daripada jumlahnya. Dan kontinu itu berat ya. Sama seperti memulai sesuatu itu gampang, mempertahankannya itu sulit. Ngaji itu gampang mulainya gitu. Tapi bisa ngaji rutin ya kadang-kadang kita kan malas gitu kan ya. Itu sulit itu. Jadi itu jihad itu. Oh iya teman-teman ini juga sedekah ilmu ini. Jadi nanti mengisi ya. Om Ika kan pernah ini. Om Adib ini ada nanti yang ngisi. Om Yogi juga ngisi ya. Om Asim semua ngisi. Nggak apa-apa itu namanya sedekah ilmu. Ya. Ya, itu menarik itu. Demikian juga yang masjid ya suka meminta meminta sumbangan di tengah jalan itu loh. Sambil didoakan gitu kan ya. Itu kadang-kadang kan juga jadi agak aneh kalau tidak boleh terucap kalau nggak nyumbang terus dioleki itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya harus hati-hati itu. Jadi yang meminta sumbangan ngonekke sing ora nyumbang, itu nggak boleh juga itu. Ya. Nah, baik kalau sholat tadi, sholat malam, bolehkah sholat malam itu apa itu diganti? Ya akan diganti sih sebenarnya. Jika tidak sempat sholat malam. Nah, sempatkan duha itu ada ya, tapi saya agak lupa itu hadisnya seperti apa. Yeah. Ada juga yang begini, jika kamu takut nggak bangun, coba sholat sebelum tidur plus witir. Witir dulu. Itu juga boleh. Yeah. Maksudnya adalah cari yang mudah, tapi kamu jadi ingat bahwa ada sholat malam itu.
Itu memang rada istimewa itu. Saya kira itu menarik itu. Ya. Ya. Jadi kalau seperti Umar itu karena dia kuat gitu ya, mungkin beliau terus bangunnya itu bangun sepertiga akhir malam gitu. Tapi kalau Abu Bakar mungkin dia seneng, aku pokoknya sebelum tidur witir dulu. Bukan Ya. karena tidak kuatnya, tetapi karena Rasulullah mencontohkan dua hal yang kita memang bisa milih salah satu di antara itu. Seperti yang sampaikan Nurul tadi berarti seperti tergantung dari kekuatan kita. Kalau misalnya sebelum tidur itu kita witir dan itu continue ya, maka itu mungkin lebih mudah bagi kita ya, itu bagus gitu. Ya. Tapi kalau memang memang sudah terbiasa bangunnya sepertiga malam akhir gitu, ya itu ya bagus juga gitu. Ya monggo saja lah kalau itu tergantung kekuatan kita kok itu menurut saya. Iya, betul itu Om Jod. Dan memang yang menarik itu adalah sesungguhnya sholat itu jalan dan fisik kita itu kendaraannya saja, karena sesungguhnya yang dihadapkan wajahnya itu adalah jiwa. Yeah. Jadi kalau di doa bentuk doa iftitah itu kan ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard gitu kan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, wajah di situ bukan yang ini nih, yaitu fisiknya menghadap ke Ka'bah, tapi Allah kan tidak di situ gitu kan ya. Jiwanya menghadap, aku menghadap gitu. Nah, terus hidupku jadi ruhnya istilahnya, diajak gitu untuk melihat itu. Nah, jadi memang harus diakui bahwa siang hari lebih sulit khusyuknya dibanding malam. Dan secara psikologis yang memaksakan diri untuk bangun sebelum subuh itu pasti niatnya sudah jauh lebih kuat gitu kan ya, untuk bersiap menghadap tadi. Hati-hati rusak karena lisan tanda kutip sosmed, tahajud, call gitu kan ya. Wah, itu rusak itu. Itu si jempol itu merusak itu, si lisan itu merusak itu. Terus biarlah hanya Allah yang tahu kita itu sholat di malam gitu atau tidak sholat itu, kalau itu semua banyak tahu. Itu sih kadang-kadang hal kecilnya itu yang harus diingat itu. Iya. Betul. Nah, Karena ini betul kata Om Ika nih. Rasulullah jika kelewat sholat malam, beliau menggantinya dengan duha. Ini ada ya hadisnya ya, betul. Jadi diganti duha. Nah, duhanya beliau kan 8 ya. Nah, kita mungkin 2 atau 4 atau 6 itu sudah hebat itu ya. 2 ya udah oke. Sholat sunnah malam lebih utama adalah sholat witir, diusahakan jangan terlewat. Oh, jadi sholat witir sebelum tidur. Tapi memang esensinya begini. Esensinya itu adalah, kan sholat itu terhubung ya. Sholat itu bisa dimaknakan itu connect gitu, terhubung ya. Bisa dimaknakan juga sebagai doa gitu ya. Om Atib itu lebih ngerti itu bahasa Arabnya. Jadi dengan kita itu sebelum tidur sholat itu paling tidak mau tidur tuh kita connect gitu loh. Itu yang jadi kebiasaan gitu. Tapi itu ya kalau mau melatih diri melalui pintu kebaikan sholat. Nanti mudah-mudahan Allah membukakan kan kebaikan di belakangnya. Kan itu tadi disebut pintu sama Rasulullah kan. Pintunya 3, poso, sedekah, sholat, bengi itu tahajud gitu ya. Ya, saya kira bisa kita coba salah satunya atau 3-tiganya, alhamdulillah. Om Jak sudah jam 9. Ada pertanyaan lagi ya? Kalau enggak kita sudah bisa akhiri dulu. Saya kira ini terima kasih Om Irul, bahasan yang menarik ini. Sebelumnya nih Om Dok ada ini. Monggo Om Dok. Oh, Om Dok ada ya? Ada ini. Om Dok.
Ya, Ya, oke. itu di forum ngaji memang pernah Om Sigit kalau nggak salah itu. Hmm. Perlunya kita untuk terus mendalami ya sholat gitu ya. Hmm. Nah, menurut saya salah satunya mungkin kita coba memperbanyak sholat-sholat sunat ya. Kita coba. Siapa tahu dari salah satu kebiasaan itu nanti membuka hubungan jiwa kita dengan Allah itu lebih mudah gitu ya. Yeah. Itu suatu karunia kalau kelak atau mungkin sudah merasakan ya seakan-akan kita itu berdialog kan dengan Allah. Ada teman saya itu yang selalu saya ingat itu. Ya subuh itu kita istilahnya itu bilang ke Allah saya hari ini mau ngapain gitu. Siang itu istilahnya lapor lagi sholat zuhur itu tadi saya sudah ngelakuin ini mudah-mudahan gitu. Yeah. Sore juga itu. Nah, malam itu curhat ya. Mudah-mudahan engkau terima malah atau kenapa hari ini ada kesusahan mudah-mudahan engkau memberikan yang baik gitu kan. Jadi seakan-akan sholat itu lapor. itu analogi yang menarik itu. Selama ini kan sholat itu seakan-akan kewajiban perintah wajib lapor. Tapi kalau menurut teman saya, oh enggak itu kesempatan kamu lapor hari ini mau ngapain sampai kalau kamu curhat ya malamnya gitu loh. Oh ya menarik juga itu. Jadi kesempatan itu adalah. Betul. Yeah. Yeah, baik, saya kira begitu nggih pengajian malam hari ini. Apa namanya? Saya kira tadi yang sampaikan Om Irul, sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Jadi tempat kita ini bertemu langsung dengan Allah gitu. Kalau Rasulullah bisa mi'raj, maka kita pun juga bisa. Tapi lewatnya adalah sholat gitu. Baik, saya kira demikian. Terima kasih Om Irul, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.